Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Maharani Salimah dengan nomor induk mahasiswa 2010205005 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas PBI 1 dengan kode kelas 251. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas saya terkait mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Neneng Juwita MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pendapat saya mengenai tingginya nilai jual bahasa asing di era milenial saat ini. Sebelum saya membahas mengenai pendapat saya mengenai tingginya nilai jual bahasa asing di era milenial saat ini, saya ingin mengulas kembali mengenai pernyataan yang diberikan oleh Ibu Neneng Juwita mengenai fenomena saat ini yang tengah marak di generasi milenial seperti remaja. Saat ini, remaja lebih menyukai bahasa gaul yang terlihat keren dan sebagainya, sehingga otomatis bahasa gaul tersebut terbawa kepada situasi formal, seperti di ruang-ruang publik yang sering kita temui, terkadang juga di mall, hotel, supermarket, dan tempat-tempat yang biasa kita kunjungi juga menggunakan bahasa asing, sehingga nilai jual bahasa asing menjadi melambung tinggi dan menomorsekiankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Padahal, Badan Pengembangan Bahasa sudah mengupayakan agar bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional, bahasa pemersatu kita, agar menjadi bahasa internasional. Jadi, bagaimana pendapat saya mengenai tingginya nilai jual bahasa asing di era milenial saat ini? Baiklah, sebelum saya memaparkan pendapat saya mengenai tingginya nilai bahasa asing di atas bahasa Indonesia, sebelumnya saya akan menggunakan pengantar berupa wacana kritis yang telah diberikan oleh dosen pengampu bahasa Indonesia yaitu Ibu Neneng dan juga Trigatra Bangun Bahasa yang di dalamnya terdapat 3 poin, di antaranya yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, yang kedua, lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga, kuasai bahasa asing, di mana saya gunakan keduanya sebagai pengantar saya dalam mengemukakan pendapat terkait fenomena ini. Baiklah, terkait Trigatra Bangun Bahasa yang saya singgung sebelumnya, terutama pada poin pertama yang berbunyi utamakan bahasa Indonesia. Dalam sudut pandang saya, utamakan bahasa Indonesia atau pada poin pertama Trigatra Bangun Bahasa tersebut bermakna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mengutamakan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lainnya. Khususnya saya sebagai mahasiswa mempelajari, menyimak dengan baik mata kuliah bahasa Indonesia yang dijelaskan oleh dosen, membuka jendela dunia lebih luas dengan mempelajari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memperbaiki beberapa kesalahan yang lazim digunakan oleh masyarakat yang saya ketahui terhadap penggunaan bahasa Indonesia merupakan cara saya untuk menunjukkan bahwa saya mengutamakan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lainnya, termasuk bahasa asing. Setelah mengutamakan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lainnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sudut pandang saya menggunakan bahasa asing tepat pada poin ketiga dari Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mempelajari bahasa asing, memang diperlukan di era ini. Namun, dengan menggesernya posisi bahasa asing dari kedudukan bahasa Indonesia yang menjadi kedudukan tertinggi dalam negeri kita, yaitu bangsa Indonesia, memang cukup mengkhawatirkan. Maka untuk tetap memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama untuk kita sebagai warga negara Indonesia, di mana bahasa Indonesia kita gunakan sebagai bahasa pemersatu kita, identitas bangsa dan jati diri bangsa kita, maka kita sudah seharusnya untuk menyadarkan diri kita sendiri atau membulatkan tekad dan niat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dengan tujuan kesadaran kita terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama bagi kita, dengan itulah dapat menyadarkan kita terhadap pentingnya betapa indahnya bahasa Indonesia, terutama sebagai bahasa pemersatu kita di tengah banyak sekali perbedaan di setiap pelosok yang ada di Indonesia ini, seperti perbedaan suku, budaya, dan latar belakang lainnya yang menjadi perbedaan. Namun dengan hadirnya bahasa Indonesia dapat menyatukan kita, terutama dalam rantai komunikasi,
Sehingga dengan itu kita dapat menggunakan bahasa Indonesia, perlahan mencintai kembali bahasa Indonesia, bahkan bangga dengan bahasa nasional kita ini, yaitu bahasa Indonesia. Terutama kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dalam presentasi, dalam proses pembelajaran, bahkan dalam acara-acara besar yang melibatkan banyak orang, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, bahkan memperkenalkan kepada dunia betapa pentingnya dan betapa indahnya, juga betapa bangganya kita sebagai warga negara Indonesia dalam menggunakan dan memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk negara kita tercinta. Sebagai generasi penerus bangsa, maka hal-hal yang dapat dilakukan untuk tetap memprioritaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita yang kita gunakan, yaitu dengan cara meningkatkan frekuensi penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya yaitu dengan pada saat proses pembelajaran, misalnya pada saat presentasi, memaparkan materi, kita sudah seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga bisa pada saat kita menghadiri acara-acara besar seperti seminar yang melibatkan banyak orang di dalamnya, entah itu orang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga kita dapat dengan bangga mengenalkan bahasa Indonesia kepada mereka. Selain itu, kita juga harus menggunakan penggunaan bahasa asing dalam bahasa wajar. Jika bahasa asing digunakan dalam suatu konteks tertentu, maka gunakanlah. Jika tidak, maka kembali lagi ke bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita. Baiklah, sekian pemaparan saya terhadap pendapat saya mengenai tingginya nilai bahasa asing di atas bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Semoga dengan pendapat saya dapat menggerakkan hati kita semua untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita, sebagai bahasa pemersatu kita. Ingat, tanpa bahasa Indonesia, kita dari pelosok wilayah Indonesia tidak akan mungkin dapat bersatu, tidak akan mungkin dapat menjalin komunikasi dengan baik. Karena apa? Bahasa Indonesia lah satu-satunya yang dapat menyambungkan tali komunikasi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima